Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih dapat melanjutkan melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Silakan amati, perhatikan, dan lihat materi yang akan Bapak sampaikan. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran yang kedua kelas 5 ini, yaitu Ayo Mengenal Allah dan Kitabnya. Anak-anak yang berbahagia, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar. Selanjutnya, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar. Perhatikan dengan sesama, inilah peta konsep pembelajaran kita, pelajaran kedua ini. Temanya mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Subpelajarannya mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Keistimewaan kitab suci Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan isi pokok kitab Allah. Hal ini kita dalam pertemuan pertama hanya mempelajari mengenal nama Allah SWT melalui Asmaul Husna. Anak yang berbahagia, kita mengenal siapa itu Allah SWT. Kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna, karena Allah SWT mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan nama-nama Allah banyak di ayat-ayatnya, dan para ulama menyepakati bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Arti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan yang indah. Pada pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini, di semester pertama, hanya 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Pertama Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari kita perhatikan satu persatu penjelasannya. Yang pertama, Al-Mumit. Asmaul Husna Al-Mumit memiliki arti Allah Maha Mematikan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Termasuk kita manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan akan mengalami kematian. Kita tidak bisa lari dari kematian. Kita hanya menunggu waktu, menunggu panggilan, karena kita sudah ditentukan. Sebelum kita lahir, anak-anak, kita sudah menyepakati perjanjian dengan Allah bahwa kita akan mati dalam usia berapa, dalam kondisi apa.
Itu sudah pasti. Oleh karena itu kita tidak harus takut dengan kematian. Yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri menuju kematian. Karena kematian itu senyatanya adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Kalian bisa amati gambar ini. Orang yang sudah mati yang akan dikebumikan, dikuburkan. Pasti kita akan menunggu. Hari ini kita menggotong teman kita yang sudah meninggal, bisa jadi besok kita yang akan digotong oleh teman kita menuju ke peristirahatan terakhir, yaitu di alam kubur. Allah lah yang berkuasa, yang berhak untuk menghidupkan dan mematikan. Dan Allah memiliki namanya, asmanya Al-Mumit. Anak-anak, selanjutnya, perilaku apa yang harus kita biasakan dalam mencerminkan teladan atas Asmaul Husna Al-Mumit? Ketika kita sudah mempelajari Asmaul Husna Al-Mumit, minimal kita harus memiliki beberapa perilaku. Pertama, kita harus ikhlas dan tawakal atas semua keputusan Allah. Apapun keputusannya, baik keputusan kesedihan karena kematian orang-orang yang kita cintai, atau keputusan yang membahagiakan. Semua harus kita terima dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah. Sikap ini, perilaku ini harus kita miliki. Yang kedua, kita bersemangat, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sekuat mungkin dan menjauhkan diri kita dari perbuatan salah dan dosa. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhkan sejauh-jauhnya diri kita dari berbuat salah dan berbuat dosa. Yang ketiga, menggunakan waktu yang sempat yang kita miliki untuk senantiasa melakukan ibadah kepada Allah. Baik ibadah wajib, ibadah sunnah. Meskipun ibadah itu ringan, tapi di mata Allah ibadah itu bernilai pahala yang sangat besar. Contohnya kita melapaskan zikir, la ilaha illallah, subhanallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Zikir dalam hati saja itu bernilai pahala. Itu ibadah yang sangat ringan sekali. Yang keempat, perilaku yang harus kita miliki adalah senantiasa terbiasa membaca Al-Quran. Karena kita yakin bahwa Al-Quran itu akan menjadi penolong kita setelah kita mengalami kematian. Penolong kita di alam kubur, penolong kita di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan empat sikap ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang berbahagia, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu. Ya. Al-Hayyu itu adalah yang maha hidup. Bahwa Allah SWT hidup kekal selamanya. Dia yang memberikan sumber kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini. Hidup dan mati ada di dalam kekuasaan Allah yang menentukan dan menetapkan kehidupan dan kematian kita. Ada beberapa contoh banyak dari diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Meskipun dia mengalami sakit yang parah, yang berat, tapi kalau Allah belum memberikan kesempatan untuk meninggal, dia akan tetap hidup. Begitu juga sebaliknya. Yang sehari-hari kita lihat orang itu sehat-sehat saja, tapi besoknya dia meninggal dunia. Karena kematian, kehidupan itu adalah rahasia Allah SWT. Kita harus memiliki keyakinan bahwa yang memberikan kehidupan itu adalah Allah SWT. Kematian tidak disebabkan oleh sakit,
atau apapun. Kematian sudah sampai ajalnya, perjanjian dengan Allah bahwa dia jatah hidupnya sudah sampai dan pasti meninggal. Sedangkan sakit atau tertabrakan, tenggelam atau apapun itu adalah penyebab, wasilah. Pada hakikatnya adalah Allah yang menentukan hidup dan kematian kita. Perilaku yang mencerminkan teladan atas Asmaul Husna Al-Hayyu, minimal kita memiliki 3 perilaku. Pertama, selalu menjadikan Allah sebagai pusat ketergantungan kita dalam usaha dan permohonan. Berdoa dan berusaha. Apalagi kita sebagai seorang siswa, seorang pelajar, ketika kita mulai belajar, yang sudah kita praktekkan adalah berdoa sebelum belajar. Begitu pula setelah belajar kita juga mengucapkan alhamdulillah. Dalam upaya kita memohon kepada Allah, bergantung apa yang kita usahakan, kita lakukan, semoga diberkahi, diridhoi, dan diberikan kelancaran. Yang kedua, meyakini Allah lah yang memberikan kehidupan dan mengurus kehidupan dengan kemandirian dan usaha. Apapun yang kita lakukan itu sudah merupakan usaha kita. Kita wajib berusaha, sedangkan hasil Allah yang menentukan. Dan hasil tidaknya bukan kita lagi, serahkan semuanya kepada Allah SWT. Selain juga kita harus membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kita memiliki kelebihan uang jajan, kasih ke teman-teman kita. Kelebihan makanan, berbagi dengan teman-teman. Jangan pelit pada teman ya. Karena kita merasa hidup ini butuh teman. Hidup ini adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri dengan berbagi kepada sesama. Anak yang berbahagia selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu adalah yang maha berdiri atau mandiri. Memiliki arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Tidak diadakan dan tidak dilahirkan. Tidak ada penyebab, Allah berdiri ada dengan dirinya sendiri. Berarti Allah mendidik kita agar kita memiliki sikap mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Memiliki semangat untuk mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Apalagi di saat pandemi corona ini ya anak-anak, sangat banyak pelajaran yang kita terima. Kita dituntut untuk belajar mandiri. Di rumah juga harus mandiri. Digambar di samping, merapikan tempat tidur sendiri, membersihkan, mencuci pakaian sendiri. Kita belajar untuk melakukan sesuatu sendiri. Itulah anak yang memahami makna Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, perhatikan ini bagaimana perilaku yang mencerminkan teladan Asmaul Husna Al-Qayyum. Anak yang berbahagia kita harus memiliki sikap mandiri, artinya sanggup melaksanakan sesuatu dengan baik secara sendiri. Bagi kalian kelas 5 yang di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri. Sudah beberapa bulan ini, hampir 7-8 bulan ini kalian belajar dari rumah, aktivitas juga banyak di rumah. Jadi kalian sudah sangat terbiasa untuk merapikan tempat tidur, menyimpan peralatan sekolah. Walaupun kalian tidak berangkat sekolah, tapi tetap kalian harus siapkan perlengkapan sekolahnya, bukunya, pakaiannya, segala sesuatunya agak tidak bergantung pada orang tua ya. Mengambil sarapan sendiri,
berangkat sekolah ini kalian yang siap dengan perangkat-perangkat belajarnya, dengan buku tulisnya, dengan HP-nya, agar kita bisa belajar jarak jauh dan sebagainya. Simpulannya, kita harus sudah terbiasa melakukan sesuatu dengan baik secara sendiri. Itulah anak yang sudah mampu menerapkan Asmaul Husna Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad mengandung arti bahwa Allah SWT itu Esa. Esa itu adalah tunggal satu, yang tetap sendiri dan tak ada sekutu baginya. Dalam surat Al-Ikhlas, ya, paham? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, bahwa Allah itu ahad, satu. Allahus somad. Allah tempat kita bergantung, tempat segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak ada sekutu baginya. Allah SWT tidak membutuhkan yang lainnya. Dialah satu-satunya yang wajib kita sembah. Tidak ada zat yang lain kecuali Allah yang Maha Esa. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita yang satu, Allah Ahad. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itulah makna dari Asmaul Husna Al-Ahad. Sedangkan perilaku yang mencerminkan teladan atas Asmaul Husna Al-Ahad adalah menyembah Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan, tidak menyekutukannya dengan sesembahan lain. Kita tidak bertuhan kepada uang, tidak bertuhan kepada hawa nafsu, tidak bertuhan kepada harta, tidak bertuhan kepada selain Allah lah. Itu dan saya beribadah hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, sifat ini memberikan pelajaran pada kita agar selalu mandiri, tidak bergantung pada orang sama dengan Al-Qayyum tadi, ya. Kita memiliki kemandirian, terbiasa untuk melakukan semua pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Inilah perilaku yang mencerminkan teladan Asmaul Husna Al-Ahad. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya, mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, pertama, membahas tentang arti Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 1 ini ada 4. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang artinya sudah kita bahas satu. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri, ada tugas yang harus kalian lakukan. Tugas mandiri. Tugas mandirinya gampang. Mewarnai gambar sketsa kaligrafi Asmaul Husna di samping ini. Di kertas, foto lalu kirim ke gurumu. Gambar kaligrafi ini bisa kalian download di sini. Atau bisa kalian tulis di buku tulis, di kertas HPS. Yang kalian mengumpulkan, kerjakan dengan tanggung jawab, dengan sendiri, dan insya Allah guru akan menilai yang terbaik. Demikianlah, alhamdulillah kita belajar dengan lancar dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita yang besar, dan Allah memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Anak-anak yang berbahagia, terima kasih sudah belajar bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kita memiliki manfaat yang besar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.